Bapa, kami sungguh bersyukur di pagi-pagi ini Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena Engkau Bapa. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami lebih lagi menjalani sepanjang hari ini Tuhan bersama Engkau, kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Karena itu Bapa, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk pagi ini, pagi yang luar biasa tentunya bagi setiap kita. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk buka Alkitab dari Yesaya pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, dan maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan tentunya setiap kita, saya percaya setiap kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga setiap kita tentunya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saya katakan setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Tuhan bisa pakai berbagai media untuk dia bicara kepada setiap kita. Baik kita baca firman, baik setiap kita sedang memuji menyembah Tuhan, atau melalui orang-orang di sekitar kita. Sehingga saya percaya setiap kita, setiap waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu setiap kita ada sebagai hari ini, sebagaimana kita ada itu semua juga karena Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kita, Tuhan tidak ada bersama kita, kita tidak akan mampu. Dan kalau saat ini saya mau katakan setiap kita mungkin ada di antara kita saya tidak berjumpa bagaimana dengan Tuhan. Mungkin ada yang masih bisa bertanya-tanya. Saya belum mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita dengan berbagai cara. Kadang-kadang saya mau katakan kalau seorang pebisnis, pebisnis, mungkin saya Pak Ivan atau siapapun ada di sini, mungkin Pak Stanley dan teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu sekalian yang berbisnis, seringkali kita dipertemukan dengan banyak orang. Dan dari sekian banyak orang, ada orang mungkin yang kita lihat, orangnya bagus ya, tutur katanya manis, sikapnya seperti baik. Tapi kenapa ya, saya setiap berjumpa dengan dia nggak sejahtera. Bahkan waktu mungkin kita mau ambil keputusan untuk bekerja sama dengan orang tersebut, kadang-kadang istri atau suami kita mendingan jangan kerjasama dengan orang itu. Karena sampai saat ini kok saya nggak sejahtera ya. Tapi kadang timbul perdebatan, tapi kan dia baik. Tapi kan dia ini banyak sekali yang akan kita katakan bahwa untuk meyakinkan teman kita atau siapapun yang ada di sekitar kita bahwa orang tersebut baik. Tapi biasanya tetap kalau kita mau selidiki hati paling dalam kita, tetap tidak ada sejahtera. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita bahwa orang tersebut tidak baik untuk bekerja sama dengan kita.
dengan Bapak Ibu. Mungkin orangnya nanti pada ujung-ujungnya ternyata jahat. Pada ujung-ujung orangnya itu ternyata tidak jujur. Bekerja dengan kita, ada hal-hal yang dia maunya hanya dia diuntungkan. Sehingga Tuhan bisa pakai banyak cara. Ataupun kita dalam mengalami masalah-masalah hidup. Sepertinya nggak mampu, orang lihat, aduh susah banget, pokoknya tantangannya begitu berat. Tapi kita tetap tenang. Bukankah itu Tuhan juga ada bersama dengan kita? Sehingga Tuhan bisa bicara kepada setiap kita. Tuhan bisa berjumpa dengan setiap kita untuk menyatakan isi hatinya bagi setiap kita dengan berbagai cara. Sehingga waktu dia memanggil Yesaya untuk menjadi seorang nabi, menjadi hambanya, untuk menyampaikan suaranya kepada bangsa Israel, Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia banyak hal, kalau kita lihat orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentunya akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan dalam hidupnya. Karena kalau kita lihat Daud aja, dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau dikatakan Tuhan hadir di dalam kehidupan Daud, sehingga dia boleh berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau setiap kita meyakini, kalau setiap kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan bisa berjumpa dengan kita setiap waktu, maka kita juga akan berkata sebagaimana Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sharingkan kepada setiap kita pagi hari ini. Ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana Yesaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga Tuhan pakai hidupnya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita. Ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan, hal yang pertama, akan membereskan setiap dosa-dosanya. Dosa sekecil apapun, dosa sebesar apapun, dia akan bereskan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kita, kalau kita katakan kita sudah berjumpa dengan perjumpaan dengan Tuhan, kita mau bawa dosa itu. Kalau tadinya kita senang membicarakan orang lain, saya percaya orang kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal tersebut dia akan tinggalkan. Atau kalau tadinya kita orangnya suka iri hati, hal tersebut juga kita akan tinggalkan. Coba lihat, Yesaya sendiri dikatakan dalam ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia akui bahwa dia ini orang yang najis bibir. Dia katakan, saya ini seorang yang najis bibir, bahkan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Kalau Yesaya saja bisa waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengakui kok dosa-dosa dia. Dia mengakui segala dosa dia, dosa bangsa di mana dia Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia akui semuanya. Dan saya percaya yang Tuhan mau dari setiap kita. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu kita mengalami segala kebaikan Tuhan, tinggalkan setiap dosa-dosa. Mungkin kita bisa berkata sulit, itu kan Yesaya. Dia nabi, tapi waktu itu dia waktu Tuhan mau panggil dia, makanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pakai dia sebagai seorang nabi, dan dia tinggalkan setiap dosa-dosa itu. Dosa apa yang masih kita simpan saat ini, Bapak Ibu, yang masih kita simpan, saya dan Bapak Ibu semua, itu yang Tuhan mau kita tinggalkan semuanya itu, bereskan semua itu di hadapan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan menyadari segala, saya nggak layak kok. Kan mungkin ya Bapak Ibu sendiri, saya bisa terima kebaikan Tuhan. Saya bisa ada sampai saat ini. Bukan karena ini semua karena Tuhan. Bukan karena ini semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali merasa, saya sebenarnya nggak layak. Ayo, kalau kita sampai saat ini merasa, ya Tuhan, kalau saya boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan setiap kita. Sehingga kalau kita masih menyimpan setiap dosa-dosa apapun, ingat, di hadapan Tuhan itu semuanya terbuka. Tapi yang Tuhan mau setiap kita tinggalkan semuanya itu. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena waktu kita meninggalkan dosa-dosa kita, kita bertekad-tekad untuk meninggalkan dosa kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka akan ada perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesaya, dia menjadi hamba yang luar biasa, menjadi seorang nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya hal yang sama juga terjadi bagi setiap kita. Amin. Hal yang berikutnya, hal yang kedua, ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Saya ajak setiap kita baca di ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, siap berbuat apapun untuk Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan, Tuhan panggil, dia cuma berkata, siap Tuhan. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Hari-hari ini kalau kita lihat di bangsa kita ini, dikatakan ladang telah menguning, siap untuk dituai. Mungkin dikatakan dari dulu, dari saya sekolah minggu juga itu saya udah tahu, udah baca Alkitab ayat tersebut. Tapi saya mau katakan ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuhan sedang ingatkan setiap kita, firman Tuhan ya dan amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman yang sama itu juga sedang berbicara bagi setiap kita, saya dan Bapak Ibu semua. Ayo, ladang telah menguning. Tuhan mau pakai setiap kita dengan segala cara. Mungkin kita sebagai seorang profesional, jadilah sebagai hamba Tuhan di bidang yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu semua. Sebagai apapun kita, sebagai hamba Tuhan, lakukan, kerjakan semuanya itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan panggil kita, siapa? Tuhan katakan siapa? Siapa yang Tuhan mau utus? Kalau di antara setiap kita nggak ada yang bilang, ini Tuhan, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Kalau dari kita, setiap kita nggak ada yang mau berani berkata, siapa yang Tuhan mau pakai? Jangan pikir, Tuhan banyak sekali cara. Kalau Tuhan masih berbicara bagi kita, berarti Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mau agar setiap hidup, setiap kita berarti. Berarti bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, tapi bagi banyak orang. Saya bersyukur hari-hari ini banyak teman-teman kita, termasuk ada beberapa pelayan Tuhan, menghubungi orang yang tadinya dia tidak percaya, orang Muslim, dia percaya. Ini tinggal tunggu, ada juga 2 orang mau dibaptis. Dari Muslim, dia terima Yesus. Bahkan orang-orang jemaat kita ada yang di rumah ini dia bilang ini, Bu, saya putar lagu rohani, setel lagu rohani terus di rumah. Terus kalau ada masalah apa, saya ingat, saya sampaikan, ini Tuhan saya udah bicara. Jadi akhirnya setelah orang pembantu rumah tangganya, akhirnya lihat kehidupan tuannya seperti itu, akhirnya dia bilang, saya mau ikut dengan agamanya Ibu. Terus katanya ibu itu, jangan ikuti saya, ikut Tuhan yang saya percaya, yang saya sembah. Ya pokoknya Bu, saya mau ikut yang seperti Ibu lakukan. Dan puji Tuhan, dia terima Yesus. Dan saya percaya hari-hari ini, banyak sekali ladang telah menguning. Mungkin di kantor, mungkin di rumah kita, yang ada yang mungkin punya pembantu rumah tangga, atau di teman kantor. Ya, melalui kehidupan kita, beritakan Injil. Karena saya percaya, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu kita mengalami kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan, kita mau berbuat apa aja untuk Tuhan. Siapa kita? Kalau kita tidak mau responi panggilan Tuhan. Siapa kita kalau kita tidak mau lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena itu, hari ini, pagi ini saya mengajak setiap kita, ayo, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Buat sesuatu, bahkan bukan hanya sesuatu aja sekecil apapun itu membuat Tuhan senang. Apalagi kalau kita buat lebih banyak lagi. Kalau saat ini media sosial begitu membuka untuk setiap kita memberitakan Injil, beritakanlah Injil melalui media sosial. Atau di mana-mana tempat Tuhan utus setiap kita, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan utus kita kok untuk ada, baik itu di perusahaan di mana Bapak Ibu bekerja saat ini, di rumah, di lingkungan kita. Tuhan sedang mengutus setiap kita untuk kita memberitakan Injil. Sebagaimana Tuhan mau pakai Yesaya, setiap kita, Tuhan mau pakai hidup kita, sehingga hidup kita berarti. Hal yang berikutnya, ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang berani. Berani berkata ya di atas ya, berani berkata tidak di atas tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya percaya orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak mau kompromi lagi. Dia mau lakukan apa saja untuk Tuhan. Yang penting Tuhan disenangkan. Kalau kita sudah bilang, ya saya ini anak Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berikan kepada setiap kita roh ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada setiap kita roh yang membangkitkan iman. Kalau roh yang membangkitkan, udah pasti itu berani. Sehingga dimanapun kita Tuhan utus, Tuhan tempatkan setiap kita. Yang Tuhan mau kita berani
untuk menyatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jangan mudah kompromi. Karena saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan terus memandang ke depan, memandang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya mau Tuhan pakai hidup saya. Karena sehingga kita tidak menjadi orang lagi yang cuma, ya udah biar aja saya di belakang layar. Iya, seorang pendoa. Tapi ada saat-saat seorang pendoa bukan hanya duduk diam berdoa terus. Tuhan mau juga kita keluar. Ayo beritakan. Beritakan Injil. Ayo sampaikan firman. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan saya lihat, coba kalau kita baca tentang Yesaya, dia sangat berani. Dia berani bernubuat tentang bangsa Israel. Segala sesuatu tajam. Boleh katakan sangat tajam Yesaya waktu dia bernubuat. Dan Tuhan mau setiap kita juga bisa melakukan hal yang sama. Karena saya percaya firman Tuhan itu dulu, sekarang seperti saya katakan tadi, tidak pernah berubah. Dan Tuhan mau hal yang sama kita alami. Tuhan mau kok pakai hidup setiap kita. Bayangkan Ayub menjadi orang yang berani. Karena dia apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata, tadinya aku dengar Tuhan hanya melalui kata orang saja. Tetapi sekarang aku melihat, aku sendiri melihat Tuhan. Dikatakan Ayub. Nah, perjumpaan ini membuat Ayub jadi berubah. Karena apa? Dia tidak takut lagi. Dia bukan hanya mendengar apa kata orang. Bahkan rasul-rasul juga menjadi rasul-rasul yang pemberani. Paulus berani mati untuk Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti ada orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi orang seperti Paulus, untuk menjadi orang seperti Ayub. Banyak seperti Petrus, banyak Tuhan mau pakai setiap kita. Karena itu saya bersyukur kalau pagi hari ini kita semua mengambil keputusan untuk kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita setia datang kepada Tuhan, Tuhan terus berbicara bagi setiap kita. Kita terus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, perjumpaan kita dengan Tuhan akan menyadarkan kita akan kelemahan kita, keterbatasan kita. Karena kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kelemahan keterbatasan kita tidak akan ada batasnya lagi. Kelemahan kita Tuhan akan jadikan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita, Tuhan ciptakan kita dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan kita, dengan maksud tujuan ilahi tentunya. Tuhan pakai kita dengan banyak hal. Saya dipakai Tuhan dengan hal mungkin seperti ini, seperti saat ini memberitakan Injil. Tadi Pak Martin dipakai Tuhan sebagai seorang pemuji. Tapi seperti dikatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kalau saya mau saksikan kehidupan saya dulu orang yang maksudnya untuk bicara depan orang banyak, saya sangat penakut dan sangat malu. Tapi kalau sekarang kayaknya malu-maluin. Karena kadang-kadang kalau saya sudah banyak ngobrol-ngobrol dengan orang, suami saya udah masih mulai kasih kode. Karena apa? Padahal saya dulu enggak seperti itu. Saya waktu saya kenal, mungkin saya pernah kesaksikan belum? Saya waktu pacaran dengan suami saya, emang itu mertua saya, ibu mertua itu suami saya bilang kalau bangun tuh 3:30, doa sampai pagi. Karena dia seorang guru, kalau di daerah itu di Pontianak kan enggak macet. Jadi dia mungkin habis doa sampai mungkin 5:30 atau jam 6 baru dia mandi, dia ke sekolah. Papa saya, mertua saya juga seperti itu. Jadi sebelum saya ketemu ke rumah calon mertua, saya ajak siang. Oh aman lah kalau siang, saya pikirkan. Ternyata pas mau makan siang, saya udah cubit-cubit. Waktu itu pacar saya bilang, Ron, saya panggil masih belum sayang-sayangan kan panggilnya. Saya bilang, Ron, jangan macam-macam ya, jangan suruh saya berdoa ya. Tiba-tiba waktu ketemu mereka semua, bukan saya nak berdoa, saya malu. Dan saya juga nggak tahu saya mau bilang apa ya waktu doa itu, karena saya lihat mereka mamanya mertua saya itu kalau berdoa tuh kata-katanya indah, wah tersusun rapi. Sementara saya nggak mengerti. Terus setelah sampai pas lagi mau makan, ternyata suami saya langsung gini, waktu pacar gini, Pak,
Katanya Oce yang mau berdoa. Oh iya, bagus, silakan. Waduh, itu saya sampai ketakutan, saya enggak tahu saya mau apa, saya mau nangis rasanya. Tapi saya lakukan, namanya juga di depan calon mertua. Tapi hari demi hari sampai saya menikah, keintiman hubungan saya dengan Tuhan itu yang mengubah hidup saya. Dan saya percaya setiap kita, waktu kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang akan mengubah kehidupan setiap kita. Banyak hal, waktu kita intim dengan Tuhan, yang tadinya kita pemarah, kita nggak akan jadi pemarah lagi. Mungkin itu akan muncul. Itu karakter sebagai seorang yang kita suka marah-marah. Kalau lihat orang mau marah aja. Tapi waktu kita, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubahkan. Mungkin tidak langsung 100%, tapi akhirnya kita ada kontrol, ada alarm, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ayo, tahan emosi. Ayo, tahan. Ayo, tenang. Itu juga pergaulan kita dengan Tuhan akan mengubah kehidupan setiap kita. Dan saya sangat bersyukur kalau saya ada sampai saat ini. Saya mau katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal yang pertama tentunya seperti yang saya katakan tadi, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan membereskan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yesaya, dia akui dosa dia di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita siap untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Hal yang berikutnya, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang berani. Berani untuk berkata ya di atas ya, berani berkata tidak di atas tidak. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini, pagi yang luar biasa, di mana Engkau Tuhan sudah berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba telah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus menyempurnakan setiap firman yang sudah disampaikan tadi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami, waktu kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bawa kami terus Tuhan, untuk terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami Tuhan selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan bukan hidup asal hidup, tapi hidup kami hidup yang berguna, hidup kami hidup yang berbuah, hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan Kau sudah menyatakan isi hati kami, dan kami bersyukur untuk setiap kami semua yang hadir di pagi hari ini. Kami tetap berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau terus memberkati masing-masing kami dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga kami Bapak. Kau berkati, bahkan kalau di antara kami Tuhan sedang mengalami pergumulan, Kau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Berdoa juga Tuhan, biar terus hamba memohonkan perlindungan atas setiap kami semua, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biar kuasa Tuhan terus menyertai kami, sehingga setiap kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa kita di sorga, cintanya melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, terus tinggal dalam hidup kita, menyertai setiap kita, menuntun kita, di saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.